Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bawa Karain Juaraya, podcastnya Telkom Witel Makassar. Dan hari ini Vira kembali lagi menyapa Sobat IndiHome dimanapun kalian berada. Dan ini kayaknya ada yang spesial ya Sobat, karena ini banyak alat-alat dan bahan-bahan di depan saya. Ada panci, ada talenan, dan ada bahan-bahan lainnya. Dan mungkin akan spesial karena hari ini untuk menyambut bulan Ramadan, Vira mau ngasih tahu nih menu rekomendasi untuk bulan puasa nih, khususnya untuk buka puasa juga. Dan gak sendiri, Vira akan ditemanin sama salah satu koki kita. Karena kalau Vira sendiri nih kayaknya bakalan kurang sedap kidi rasanya begitu. Nah, hari ini spesial akan ada koki. Siapa dia? Langsung aja kita panggilkan. Ini dia Furkan. Halo Sobat IndiHome. Ya, halo Sobat IndiHome. Hari ini kita mau masak apa nih, Furkan? Hari ini kita mau masak lumpia ayam sayur. Lumpia ayam sayur. Ya. Sehat ya. Oke. Dan ada bahan apa aja nih di sini? Untuk bahan-bahannya simple, cuman ada bawang putih, telur, bawang bombay, terus ada ayam cincang, wortel, sama daun bawang, kulit lumpia, itu aja. Oke, dan ini memang simple ya, jadi bisa disiapkan di rumah sendiri ya. Bisa. Oke, kita start aja. Mulai dari mana dulu nih? Kalau mulainya kita mulai potongin dulu. Oke, daun bawang. Oke. Ini udah pernah masak sebelumnya ininya? Sudah. Menunya. Berarti sudah sering ya, dan memang mudah ya? Sudah mudah. Kan cuman potong-potong dikit-dikit, terus tumis, goreng, selesai. Kalau ini ayam ya? Ya, Kalau ini misalnya ayam. mau diganti dengan yang lain bisa? Bisa. Cuman isiannya sayur, terus pakai jamur bisa. Benar-benar. Karena memang biasanya ada yang vegetarian juga ya, mungkin mau nggak cuma daging-dagingan, Ya. mau sayur juga. Jadi isian sayur juga bisa. Benar. Nah, kalau sekarang Furkan kesibukannya apa nih? Kalau Masak ya pasti. Ya, sekarang masak. Terus sekarang juga fokus untuk ke kapal pesiar. Oh, oke. Jadi memang nanti fokusnya untuk jadi koki di kapal Ya. pesiar. Sebelumnya kerja di mana? Sebelumnya kerja di R&B Grill Makassar. Oh, Restoran R&B. steak di Makassar. Ya, restorannya cukup terkenal ya, jadi tidak usah dijelaskan, kita sudah tahu. Oke, di situ udah berapa lama? Di R&B sudah hampir 2 tahun sebagai cook helper. Sebagai cook helper di R&B. 2 tahun. Oke. Nah, kalau mau tanya nih, sebelumnya jadi koki itu sejak kapan dan kenapa bisa jadi koki? Karena kan ini kayaknya agak jarang, bukan jarang sih, kayak anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya belum kesana gitu. Nah, mulanya? Awal mulanya sebenarnya karena saya terinspirasi sama salah satu food vlogger, namanya Gary Girianza. Jadi Gary Girianza itu juga salah satu chef, profesional chef. Terus saya suka makan. Awalnya cuma karena suka makan, terus terinspirasi nonton channelnya Chef Gary. Yang awalnya dia seorang profesional chef, terus jadi content creator. Terus dia sharing pengalamannya. Sampai akhirnya saya mau coba dunia dapur. Kan saya besar di lingkungan tambang, dan saya mau coba hal yang baru. Iya, hal yang berbeda ya. Hal yang Lingkungan berbeda. tambang. Emangnya asalnya dari mana? Saya asalnya dari Sorowako, Lu Timur. Oh, Sorowako. Oke, berarti di sini merantau. Di sini merantau. Merantau. Oke, dan dari umur berapa tadi? Dari mulai kenal Mas Giri tuh umur berapa? Saya mulai dari umur 16 tahun. Dari kelas 1 SMA, saya nonton channel YouTube-nya sampai sekarang. Sampai akhirnya saya terinspirasi mulai belajar, fokus belajar di YouTube juga bagaimana sih dunia kitchen gitu. Oke. Lagi apa lagi nih? Setelah daun bawang kita kemana lagi? Setelah daun bawang kita sisihkan dulu daun bawangnya. Terus ada bawang putih.
Simple ya, ini Simple. kayaknya semua Bawang orang putihnya- punya nih bahan-bahannya di rumah. Mungkinnya cuma cukup 3 saja. 3 siung. Oke, tadi daun bawangnya kita pakai cuma 1 ya. 3 siung. Bawangnya cuma dicop. Agak beda ya kalau saya pegang pisaunya, sobat. Jadi ya jadi dicop biar tidak ini. Awalnya gimana? Perasaannya orang tua mau masuk sebagai koki? Anak laki-lakinya mau jadi koki nih, kan biasanya anak laki-laki itu masuk di teknik, Ya. masuk mungkin pertanian, politik bisa jadi. Nah ini tiba-tiba mau jadi koki, gimana orang tua Orang tanggapannya? tua sebenarnya awalnya shock karena kan bapak kerja di tambang. Jauh ya? Keluarga rata-rata semua di tambang. Tapi orang tua selalu bilangnya kalau itu pilihanku. Yang penting lakukan yang terbaik, jadi yang terbaik itu saja. Oke. Jangan setengah-setengah lah ceritanya. Kalau sudah terlanjur kecebur, udah berenang aja menyelam. Oh, sekali kecebur, pokoknya semakin dalam gitu ya. Sekali basah ya udah basah aja sekalian nih. Sekali basah sekalian. Oke. Gitu. Cepet ya motong bawangnya guys. Setelah bawang putih dicop, kita pakai bawang bombay, Oke. sisihkan dulu. Bawang putih. Nih berantakan. Nah terus kan SMA-nya memang tata boga langsung apa yang gimana? Saya SMA, bukan SMK. Saya Oh. SMA jurusan IPA. SMA jurusan IPA. Saya SMA jurusan. Oke, tapi memang awalnya mau jadi koki. Atau pas berjalannya SMA itu ya, Berjalan kelas 1 SMA SMA. baru kayak Awalnya tuh kan kelas 1 penjurusan memang mau fokus di masuk teknik. Oh, awalnya memang sering berjalannya waktu mungkin karena role modelnya juga ya orang tua. terus jadi ketua OSIS, tapi otak setengah-setengah, nggak pintar-pintar amat. Tapi naik ketua OSIS ya sudah. Terus saya mau beralih, maksudnya keluar dari zona nyaman lah. Kan orang Sorowako rata-rata tambang, teknik toh. Jadi terus saya asli Sorowako, saya mau fokus di pariwisata. Saya mau naikkan nama Sorowako. Pariwisata karena memang orang kalau ingat Sorowako pasti ingatnya tambang, jadi bukan Ya. pariwisatanya. Makanya salah satunya itu saya pilih sebagai kerja di dapur sebagai koki. Untuk daya tariknya mulai dari pariwisata itu. Berarti bisa dong masak masakan Sorowako, kuliner-kulinernya. Bisa. Apa tuh yang kalau Sorowako makanan khasnya yang mantep lah? biar Kalau masak? Sorowako itu dia sebenarnya hampir sama semua aja. Sama di Sulawesi, Makassar? hampir sama. Cuman mungkin namanya Beda-beda saja nih. beda. Kayak kan di Makassar Palumara, Di sana? kalau di Sorowako Parede kayak gitu. Oh, Parede. Tapi sama masak kuning, ikan bumbu kuning sama. Berarti enak dong ini ya. Orang tua di rumah udah dimasak-masakin. Berapa bersaudara kalau Furqan? Saya 4 bersaudara. Anak pertama. Anak pertama. Oke, tadi sudah kita potong-potong bawang bombay, daun bawang, wortelnya juga udah sekalian tadi ya, kita Udah. iris-iris juga, bawang putih, Bawang putih juga. dan nextnya Sekarang ini ada kita jeruk nipis juga. jeruk nipis untuk nanti untuk sausnya, untuk dippingnya. Sekarang kita mau tumis dulu semua bawang sama telur, terus sayuran ini sama ini nanti. Oke, Gimana? main dulu. Oke, ya. Jadi pakai minyak goreng, Oke, mantap. ini sedikit saja.
Job deskku di sini hanyalah memberikan sendok, guys. Dan melihat masakan ibunya. Ya, boleh. Oke, dan mengatur suhu kompornya. Gorengnya sedikit saja. Oke, oh dikit aja karena cuma tumis ya. Oke. Setelah itu Wangi ya. bawang bombay. Padahal baru minyak ya. Bawang bombay dulu. Bagaimana penonton di sini? Sudah lapar kah Anda? Bawang bombay dulu karena bawang bombay bawang putih cepat gosong. Ini bawang bombay dulu. Kalau bawang bombaynya sudah caramelize dikit, baru kita Naikin lagi ya. Oke. Bawang putih lagi. Tadi bawang putihnya 3 siung ya? 3 siung, bawang bombaynya 1. Pakai setengah aja. Setengah aja. Oke. Nggak banyak aja. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau ibu-ibu sudah masak jam begini, anak-anaknya sudah lapar ini. Kalau bawangnya sudah mulai kecoklatan, aromanya sudah keluar. Ya, ini gula coklat ya. Aromanya sudah keluar. Bisa kasih turun telur. Oke. Ini taruh sini. Oke. Telur. Ini langsung dicampur saja ya. 2 butir. Oke. butir. Itu pakai suhu tinggi. Naikin lagi apinya ya. Jadi tidak bersamaan. Harusnya Bawangnya dua. telur. Setelah itu ini dorang arik. Kalau Furkan memang fokusnya ke apa namanya? Ke main course atau dessert juga atau memang mempelajari semuanya? Kalau saya terakhir di R&B itu fokusnya di ini, di apa namanya? Boleh pakai ini sih? Oke, boleh. Silahkan. Fokusnya di apa namanya, cool kitchen. Saya kemarin sectionnya terakhir di cool kitchen. Tapi sebelumnya itu sudah di handle semua, sudah tahu semua di pasta, tahu apa. Tapi memang fokusnya di main course. Kalau dessert itu biasa di pastry. Beda. Lebih suka masak apa? Makanan Indonesian food atau Western food? Untuk sekarang Western food. Western Karena food. Indonesian food itu sebenarnya susah. Lebih ini ya, lebih tricky ya. Ya. Setiap daerah kan beda-beda. Betul. Cara Rempah-rempahnya juga beda-beda. Rempah-rempah itu yang salah satu bikin sulitnya kalau di Indonesia. Masakan Indonesia, masakan Nusantara itu di situ susahnya. Oke. Masakan Nusantara. Saya kayak mau bantuin tapi takut salah juga nih, sobat. Cuma bersihin. Karena kan cuma tadi pakai telur. Ya. Setelah itu ini bagus untuk Oke. sampah. Ada plastik dulu guys, minta tolong. Ini untuk sampah. Di sini di bawah. Ya, boleh. Oke. Itu
Kalau untuk western food yang paling disukain bikin selain steak ya, karena kan kalau steak kayaknya udah setiap hari bikinnya. Apa tuh? Pasta. Karena semua orang bisa makan pasta. Mie toh. Dia Tapi pasti beda sih pastanya kalau Karena- koki yang bikin sama saya yang bikin di rumah. pasta kan simple. Banyak pasta yang cara masaknya simple begitu. Nggak perlu bikin bumbu banyak, tidak. Iya. Cuma tumis-tumis jadi itu pasta. Itu pasta. Oke. Itu cepat panas ya. Sudah itu, sudah minyak atas masuk. Ayam cincangnya guys, Ayam cincang. dimasukin ya, kayak gini bakalan harum. Sebanyak ini tadi berapa nih? Berapa gram? Ini sekitar 220 gram. 220 gram. Untuk nantinya jadi 5 sampai 6. porsi. Oke. Misalnya ayamnya masih ya. Ya. Berarti kornet gitu bisa juga, Di? Kornet bisa. Kornet. Kornet bisa. Saya suka hati. Bisa turun sayurnya juga. Nah, ini ya. Ini bisa bantu. Wortelnya. Ini kulitnya kayaknya. Oh, ini jeruknya saya coba potongnya jeruknya. Boleh. Sampai saya ada jobdek. Boleh. Bener kan ini kan cara potongnya? Iya. Boleh. Ternyata tidak. Kurang kan nanti cuma untuk ini, untuk sausnya. Oke. Insyaallah tabarakallah guys. Kalau puasa aduh makruh ini. Ini sudah. Oh ya udah coklat gitu ya. Coklat. Kalau sudah mulai matang, nah bisa kasih ini. Dan bawangnya, terus bikin lagi telurnya yang tadi. Oh ya. Bisa sih ini. Selain buat buka puasa bisa juga ini buat teman-teman kalau mau bawa bekal ke kantor. Boleh, bisa. Buat bekal anak nyemil-nyemil. sekolah, ngemil. Bisa. Terus kita susun ini. Nah, garam. Sekitar 1 sendok teh mungkin ya. Nah itu tuh orang Indonesia. Ya. Garam, gula sedikit. Oh ada gulanya juga. Jadi gula sedikit. Oke, setengah sendok makan ya. Itu apa tuh? Lada putih. Oke, lada putih. Lada putih. Nah, kecap juga. Oh iya. Bisa sambil kecapnya. Iya. Kecap, minyak wijen. Ya, minyak wijen. Kalau sudah gini kan sudah mulai matang. Kecapnya sekitar berapa nih? 1 sendok ya? 1 sendok. Makan. 1 sendok makan. Nggak terlalu banyak. Oke. Minyak wijen juga. Minyak wijen juga. Kira-kira kalau teman-teman mau memvariasikan lagi, kira-kira enaknya tambah apa lagi nih? Buncis. Buncis. Terus bisa tambah jamur. Jamur champignon. Bisa.
bedanya kalau misalnya kita nambah minyak wijen sama nggak pakai minyak wijen? Minyak wijen itu aromanya, aromatik. Jadi dia Menggugah selera ya. dia dimasukinnya di terakhir. Kalau masakan sudah mulai matang, kita sedikit. Mau tumis. Mau tumis sobat. Mau tumis. Sudah itu. Oke. Kalau masakan Indonesian food yang paling suka apa? Suka semua ya berarti. Indonesian food, masakan rumahan tidak ada kalah. Masakan nenek. Nah, udah bisa Simpel. itu, udah bisa. Kayaknya nggak ada yang kalah juga. Tidak ada yang kalah. biar chef juga nggak bisa kalahin memang makanan Simpel. itu. Apa namanya? Apa ya? Nanti di-cut saja bagian ini ya nah. Itu yang cepat panas itu. Ya, Boleh saya coba sedikit? apa? Boleh saya coba sedikit? Oh boleh. Begitu. Kan dekat gitu. Ya. Tapi nggak apa sih nanti dimasukin juga. Jadi bagian saya buka aja dikaji nanti. Pengen tambah ini enak nih. Gimana lagi chef? Apa lagi chef? Apa lagi kau chef? Kayak tambah sedikit. Minyak wijen. Minyak itu sedikit je. Kayak satu setengah teh. Makan juga Karena bisa tambah. dia. Karena minyak wijen untuk aromanya. Kan? Apa? Lapar ya Anda ya? Penonton lapar ya penonton? Garam. Garam lagi. Nah, ini sudah matang semua. Oke. Masukin aja ya kalian. Oke, sekarang kita masukkan di habis itu di kulit lumpianya ya. Di ini kan 40 ya. Apa-apa. Masukkan di. Dan setelah ini gulung pakai kulit lumpia. Sudah itu ini sudah Masukin di kulit kulit lumpia. lumpia. Kita pakai kulit lumpia. Nah ini juga kayaknya mudah ya ditemukan di minimarket. Banyak di minimarket ini. Spring roll. Kita pakai. Oh, tapi ini kayaknya agak lebih tipis gitu ya pakainya. Bisa pakai 2. Kita pakai 2 sip bisa.
disusun begini. Kan kita pakainya 2 toh. Jadi nanti ditaruhnya di tengah gitu ya. Oh. Ini tengah. Di sini deh. Nggak ada sendok dulu. Sendok dulu Yang. guys. Ada nggak di situ? Kalau nggak ada pakai ini. Kenapa kalau pakai ini tadi? Kan tadi sudah saya pakai. Oh iya tuh. Sudah pada apa kita makan? Jangan. Pakai ini saja. Jadi kita kasih masuk di kulit lumpia itu sedikit saja. 1 sendok. 1 sendok. Oh begitu di. Begitu di caranya guys. Ditumpuk 2 begitu. Tumpuk 2. Terus dilipat Ah. kiri kanannya. Oh. Itu nanti pakai minyak kali ya untuk dapatin. Pakai air bisa. Oh. Makan bisa lebih dari 5 ini. Bikin sekantor mungkin ya. Modal bahan dikit. Jadinya banyak. Jadi banyak. Job desk ketiga aku ini guys. Membuka kulit lumpia. Ini tadi kita pakai bahannya nggak terlalu banyak tapi bisa jadi 10 ini kayaknya nih kalau mau, tapi nggak usah ya. Oke. Next setelah kita membungkus adonannya, membuat lumpianya ini sudah jadi begini teman-teman. Nah, saatnya kita mau digoreng lagi ya. Oke. Masukkan minyak. Kita masukin minyaknya dulu. Oke. Nah, tadi dari kita bikin berapa gram dari daging cincangnya? Daging cincang tadi 220. Ya, ini 220. Ini masih banyak sisanya guys. Jadi mungkin bisa sekitar 15 ya. Bisa sampai 15. Sesuai keinginan masing-masing. Tapi kita buat 5 dulu. Karena kalau kita bikin 15 ini sampai sahur. Agak lama ya. Oke. Minyaknya sudah panas. Sudah panas. Jadi dia agak debus ini cara begini. Oke. Ini ilmu yang baru saya dapatkan adalah cara membungkus lumpia. Ternyata begitu caranya ya. Pantas selama ini saya kalau bikin lumpia robek kodong. itu kan pakai 2, bisa 1 juga. Tapi tadi memang lebih
apa ya, lebih tertutup semuanya. Kalau dua. Kalau dua kan Dan tadi tekniknya disusun kayak begitu deh. disusun. Nah, jadi tengahnya yang disusun. Ini kita tungguin. Tinggal gitu ya. Diikat dulu. Masih ada. Jangan kayak ini juga. Hah? Pembakaran daging. Kalau di luar ini ada cewek. Ada satu orang. Koki. Dulu chefnya cewek. Iya, head chefnya dulu cewek. Kalau dia dia. Susahnya merata tuh. Iya. Maksudnya kayak Enggak aja. Bisa aja. Kalau susah merata tuh. Kalau di kitchen pasti api ya, jarang sedikit. Ini disarankan kalau gas sedikit. Sebenarnya tergantung juga ya. Kalau sekarang semakin modern juga orang sudah mulai nih semakin jarang yang pakai api. Oh, kalau di api ini? Tetap masih pakai gas. Semua masih tetap pakai gas, tidak ada yang listrik. Listrik itu cuma untuk oven, untuk toaster, gitu. Yang pakai listrik. Saya itu pakai gas. Terus bisa merah tadi. Hah? Dua gimana? Minus gitu. Kanan kiri. Bentar dulu. Bilang dulu deh. Nanti disusun di bawah. Nanti kamu ambil yang paling bagus sama paling besar. Dia pos api juga. Oke guys, lanjut guys. Nah ini. Bisa nanti langsung di sini. Oh ya. Ya. Nyala gitu. Oh ya terus mulai kita kayak nah. Oke, sudah kita tiriskan dan saatnya kita plating ya. Nah ini ya. Itu sudah terdengar guys. Mungkin kalau untuk bumbunya itu nanti bisa variatif juga ya, teman-teman sukanya yang agak pedas, yang pedas banget. Ya, Juga bisa. selesai. Sekarang sausnya. Sausnya kita pakai saus Bangkok. Tapi sambal Bangkok, tapi Kita tambahkan bawang putih. Jadi bawang putihnya dicop juga. cincang. Dari bunyi meski. Sudah itu. Jeruk nipis.
masukin lagi. Simple, sangat simple guys. Aduk-aduk dulu. Oke, silakan. Oke, ini dia lumpia apa tadi? Lumpia ayam sayur. Lumpia ayam sayur. Oke, next kita mau membuat dessertnya lagi. Hari ini kita akan membuat apa, Furqan? Hari ini kita buat es buah, tapi lebih modern lah ceritanya. Kayak anak-anak muda sukanya nongkrong minumnya mocktail, mojito gitu. Jadi kita nanti buatnya es buah tapi kuahnya ala mojito. Oke. Jadi ini yang spesialnya kuahnya ala mojito dan less sugar ya, nggak ada sugar di sini ya? Nggak ada. Benar-benar manisnya dari Dari buah-buahan. buah. Oke. Ya. Kita mulai dari mana dulu nih? Pertama kita potong dulu buah-buahnya yang ada kulitnya kan, biar lebih ini. Dari melon dulu, buang dulu bijinya. Buah bijinya. Pakai sedikit. Ini tadi melonnya kita ambilnya 1/4 ya? Ya, 1/4. 1/4 aja. Terus dikupas. Kita potong. Potongnya potong kecil-kecil saja. Potong dadu, oke. Potong dadu saja. Kalau yang tadi masakan pertama kita main course itu les micin. Jadi nggak ada micinnya ya, les micin. Bukan les malah, ini nggak ada sama sekali ya, no micin. Nah kalau yang sekarang kita les sugar. Jadi memang yang sehat-sehat ya, apalagi kalau bulan puasa itu kita harus jaga stamina, jangan sampai sakit, jangan sampai berlebihan gula. Ya, nah, betul. apalagi kalau pas buka puasa kayaknya banyak sekali yang langsung cambuk semuanya nih. Ya. Makan di jalan kote, makan pisang hijau, makan lagi es buah, makan lagi lumpia. Nah, kalau ini lebih sehat, kita nggak ada sugar. Tuh, dan memang semuanya buah-buah nih, ada apel, nanas, kiwi, anggur, sangkis dan semangka. Sudah? Oke. Melon Di sudah bawlnya. dimasukkan di bowl. Potong-potong kecil ya. Ya, potong kecil. Kira-kira buah apa lagi nih yang bisa ditambahkan untuk variatifnya yang lain? Bisa stroberi, bisa pepaya, bisa Buah naga mungkin. buah naga juga bisa. Buah naga juga bisa. Jadi kita pakai sedikit-sedikit saja. Kita pakai yang simple. Ini anak kosan juga bisa buat nih. Betul. Karena nggak ada nggak butuh kompor juga, Nggak butuh kompor. nggak butuh waktu yang lama karena tinggal dipotong dadu-dadu. Nah, semua dipotong dadu. Dan bahannya juga mudah dimanapun ya, cuma di supermarket tapi dari pasar-pasar juga bisa. Sudah. Terus anggur dibagi 4 saja. Ini pakai anggur apa nih? Anggur biasa ya? Anggur biasa. Bagi 4, bijinya dikeluarin. Oke. Kita sambil ngobrol lagi ya. Boleh. Kalau Mas Furqan sendiri, jadi panggil Mas nih saya ya. Kalau Furqan sendiri selama menjadi koki itu kesulitannya apa aja sih? Di dapur dulu deh, sebelum menghadapi customer ya, di dapur dulu. Kalau di dapur itu sebenarnya kadang kayak gimana ya?
harus bisa ngatur waktu, ya kan. Biasa harus prepare ini, masakan ini harus juga diselesain dalam waktu yang sama dengan masakan ini juga. Ya, itu yang biasa yang perlu di situ yang kesulitannya di dapur. Harus Apalagi manage kalau waktu. awal-awal mungkin ya. Apalagi kalau awal-awal. Itu sebenarnya kalau di dapur begitu. Tapi kalau idealnya tuh satu masakan harusnya di restoran-restoran gitu yang khususnya dulu waktu di R&B itu jadinya berapa lama? Kalau misalnya satu masakan nih? Kalau di R&B kemarin kan kalau kayak pasta itu sebenarnya simple pasta itu bisa 6 sampai 7 menit. 6 sampai 7 menit ya? sudah harus selesai. Tapi kayaknya nggak sampai kayak gini caranya. Tidak. Kan semua sudah terprepare, pastanya sudah ada, tinggal di bowl sedikit sudah kasih masuk. 7 menit. Oke. Ya. Kalau untuk stick gitu-gitu berapa lama tuh? Stick tergantung. Sticknya kan biasa Dagingnya, dagingnya tergantung jenis daging, tergantung ketebalan daging, terus tergantung tingkat kematangan daging. Mulai dari rare, medium, medium well done. Itu semua butuh waktu masing-masing berbeda. Kalau dessert kayak gini biasanya kalau di restoran berapa lama tuh? Cepet mungkin ya? Harusnya cepat. Karena kan ini sudah terprepare. Sudah dipotong-potong, buahnya sudah ada. Nah, kalau untuk dari customernya kesulitannya apa? Adakah requestan yang bikin koki bingung? Banyak. Apa aja tuh? Mungkin bisa disebutkan. Biasa ada minta makanan tapi tidak mau mengandung bawang. Sedangkan harus dihilangkan. Sedangkan kita sudah bikin prepare-nya sudah satu resep itu sudah dengan bawang. Jadi nggak setengah mati. Otomatis tidak bisa pesan. Nggak bisa dibuat ulang. Sekarang gitu mintanya kurang ini, dikurangin garam apa segala, padahal makanannya sudah enggak terlalu berasa memang toh. Kayak gitu. Oke, apa lagi tuh kira-kira? Apanya? Minta ditambahkan apa gitu? Biasa request minta tambah masakannya sudah pedas, bisa ekstra cabe. Jadi sudah. Minta mana aja lagi cabenya. Ada Gitu. cerita lucu nggak? Kira-kira kayak di dapur tuh lagi nggak ada bahannya nih, tapi customernya minta. Tuh gimana tuh? Gimana ya? Sebenarnya kalau kayak begitu biasa banyak tamu yang begitu. Bertanya, kenapa ini tidak ada, kenapa ini tidak ada. Ya kan sebenarnya kan itu juga tergantung dari dari barang pasar toh. Kalau memang karena kan kita juga tidak bisa ambil sembarangan, butuh konsisten bahan, jadi nggak bisa ambil sembarangan gitu. Cuma yang tamu kadang rese tuh. Ini kayaknya semangkanya cuma 1/6 ya? Sedikit ya? saja. Sedikit banget ya? Ini untuk khusus satu porsi. Itu satu porsi sedikit saja. Sedikit saja. Oke. Sudah itu ini nata de coco. Ini juga mungkin bisa ditambahkan variatif selasi mungkin ya. Selasi. Terus teman-teman yang mungkin suka ya lebih manis gitu ya, bisa tambahkan sirup juga mungkin chefnya. Lebih bagus pakai madu. Lebih sehat lagi pakai madu. Oke, karena kita chefnya nih, kokinya kita koki sehat ya. Jadi lebih sehat pakai madu. rekomendasinya pakai madu. Oke. Ini apa ini? Kiwi. Kita pakai kiwi juga. Berapa banyak nih? Mungkin setengah. Kita pakai setengah saja kiwi. Ada nanas juga. Kemudian tadi udah. Ini dia terinspirasinya dari ini. Karena kan kalau bulan puasa itu butuh yang segar-segar. Betul. Terus kita kan di iklim tropis. Jadi
Buahnya juga kan buah-buah iklim tropis kan kayak gini. Iya. Nanas. Buah-buah yang Kiwi. mudah ditemukan lah ya. Terus segar-segar tuh. Sankis pun juga bisa diganti dengan jeruk biasa lah ya, jeruk-jeruk. Kalau sankis boleh. Bisa pakai markisa, bisa. Kiwi itu pakai setengah saja. Tapi kalau saya penasaran ya, kalau misalnya koki-koki kayak gini tuh kan kerjaan sehari-harinya tuh memang memasak. Kalau di rumah masak lagi nggak kira-kira untuk diri sendiri atau kayak ya udah tinggal makanan online aja, tinggal beli aja atau bagaimana? Ya kadang gitu. Udah capek ya? Udah capek tempat kerja masak, di rumah harus masak lagi. Jadi biasa pesan online. Oke. Gitu. Iya karena kan kesehariannya udah masak, udah mencium aroma-aroma yang enak tiap hari ya. Biasanya sampai kayak malas makan karena Oh iya, udah kenyang duluan. Gitu, kalau di dapur begitu. Nah, sudah semua kita kasih masuk lemon water. Oke. Ini kita pakai lemon water karena berbuka dengan soda itu tidak baik. Jadi kita ganti dengan lemon water. Oke, berbukalah dengan lemon water. Baik soda-soda lupa. Oke. Kalau untuk Furqan sendiri rencana kedepannya apa nih? Apakah ingin membuka toko makanan mungkin atau jadi apa mungkin? Gimana nih? Ya targetnya sih harusnya bisa buka restoran dengan konsep ala saya. Semua chef itu pasti punya cita-cita punya restoran sendiri, punya prestasi. Restorannya punya prestasi, dimana kalau di luar itu dikenalnya Michelin Star. Michelin Star. Jadi orang itu Michelin Star. Diperasin ya. Ini kayaknya yang segar nih. Mantap. Oke, selain buka restoran apa lagi? Kayaknya mau Yang waktu terdekat ini di 2023 ya. 2023 ini mau naik ke kapal pesiar. Berarti bukan merintis ya, meningkatkan karir. Ya. Meluaskan karir di kapal pesiar. Cari pengalaman. Itu mulai kapan kira-kira tuh? Insya Allah pertengahan tahun setelah Lebaran mungkin sudah bisa naik. Meninggalkan Indonesia dong ya. Wah, semoga ini bisa karirnya makin menanjak ya. Amin. Dan makin banyak resep-resep yang ditemukan gitu. Amin. Sejauh ini udah ada belum kayak apa ya? Resep-resep yang memang diciptakan sendiri atau memang sehariannya begitu? Kayak resep yang tiba-tiba mau buat ini inspirasi, modifikasi resep. Kadang-kadang gitu. Kayak ini. Ini kan awalnya mau bikin es buah tapi bosan sama sirup. Pakai susu. Benar. Terus itu sirup yang di TV ya, yang tiap lebaran ada yang merah-merah itu di merah hijau ada terus. Ada terus betul. Dia terinspirasi dari setiap nongkrong pesannya mojito. Jadi sebenarnya pakai ini. Ya memang lagi tren juga nih ya anak-anak zaman sekarang suka. Terus juga sebenarnya harusnya pakai daun mint ya. Cuman daun mintnya tidak ada. Kita kondisikan dengan jeruk nipis. Nah, jadi teman-teman juga yang nggak dapat daun mint, yang punya daun mint bisa pakai daun mint, tapi yang nggak dapat daun mint bisa pakai jeruk nipis, kayak yang kita lakukan hari ini. Ini tidak bisa terbayangkan ya bagaimana rasanya. Ini nanti pas saya coba baru berasa. Aduk-aduk dulu agar merata. Ini pencampuran antara ada asam-asam jeruk, ada asam-asam
nanas, terus manis-manis apel dan manis-manisnya anggur, Ya. semangka jadi satu. Ya betul. Nah kalau mojito ya teh apa lime water. Lemon water. Nah itu bisa ditemukan di mana aja ya? Di supermarket ada, supermarket ada lemon water, banyak di supermarket. Jadi Bisa. gampang. Nah, jadi Jadi deh apa tadi chef? es buah. Es buah. Es buah apa ya? Es buah Mojito. apa ya namanya bagus? Apa? Sobat Inho mungkin bisa ya ditulis di YouTube. Ini apa namanya? Kita tambahin potongan kiwi dulu. Oke, kita plating akhir sama Furkon. Oke. Ada kiwi, ada anggur. Oke. Udah kecium baunya. Enak. Udah, Oke, selesai. dan ini dia es buah untuk berbuka puasa ala Koki Furka. Yeay. Langsung aja, saya mau mencoba ya. Boleh, Furkon silahkan. mohon izin. Silahkan, saya coba. silahkan. Maaf ya sobat Inho, saya Silahkan. coba duluan. Lagi-lagi saya makan lagi nih. Oke, saya coba sedikit. Ini udah